Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0518211505. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 analisis dan visualisasi data. Pada tugas tutorial 2 ini kita disuruh membuat histogram dan juga plot. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Datasetnya kita download dari Google Drive. Untuk datanya saya sudah simpan di tugas 2 analisis data dengan nama data pendapatan CSV. Terus. Pada pertama kita disuruh kalau dataset kalau mendapatkan nilai asli dikalikan 10.000. Jadi langsung saja kita coba. Sebelum itu untuk sebelum install paket berikut jika belum terinstall. Ini saya sudah install satu persatu, jadi kita skip saja, kita langsung tarik dulu datanya. Buka program baru. Untuk menarik datanya kita ketikkan seperti ini. Kita copy dulu tadi. Jangan lupa garisnya kita ubah jadi yang garis sempit ini ya, biar nanti bisa terbaca. Jadi kita kasih nama CSV. Kita enter. Ya, sudah muncul ya datanya. Pertama kita disuruh untuk dikalikan 10.000. Kita ketikkan, sudah terupdate. Kita lanjut ke yang kebahagiaan. Kalikan 10.000 juga. Ya, sudah ya. Setelah kita kalikan, kita coba lihat datanya terlebih dahulu. Kita ketikkan, ya, datanya sudah muncul ya. Seperti ini tadi sudah dikalikan dengan 10.000. Pada poin A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Kita ketikkan, kita coba yang kebahagiaan. Jadi sudah muncul ya. Kalau melihat dari gambar histogram kebahagiaan ini, histogram menunjukkan pola yang simetris dan menyerupai kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kebahagiaan memiliki distribusi yang mendekati normal. Untuk poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Jadi, kita ketikkan. Ya, kita sudah menemukan scatter plot pendapatan versi kebahagiaan. Pada pola 9 titik memperlihatkan kecenderungan naik dari kiri ke kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel pendapatan dan kebahagiaan bersifat positif dan cukup linear. Artinya, kenaikan pada variabel pendapatan diikuti oleh kenaikan tingkat kebahagiaan. Pada soal C, lakukan regresi linear sederhana. Oke, langsung saja.
Sudah lihat hasil regresinya. Pada koefisien intercept di sini dituliskan 20,90 5526. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan bernilai 0, tingkat kebahagiaan diproyeksi berada pada angka sekitar 2090 ini. Secara substantif, nilai ini hanya berfungsi sebagai titik awal model dan tidak selalu memiliki makna praktis. Terus, pada koefisien pendapatannya ini, di sini tertulis 0,7124. Koefisien ini bernilai positif, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada pendapatan akan menaikkan tingkat kebahagiaan sebesar 0,7124 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Pada nilai p-value-nya ini, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan sangat signifikan secara statistik. Sama juga dengan multiple yang R-square ini, sekitar 74% variasi dalam tingkat kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dalam model ini. Nilai ini cukup tinggi, sehingga model dapat dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan kedua variabel. Terus pada v-testing 14,1 dengan p-value 22,16-nya, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan sangat signifikan, sehingga hubungan linier yang dibangun antara pendapatan dan kebahagiaan dapat diterima. Pada soal D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Kita ketikkan, kita di sini akan menggunakan fungsi var. Kita sudah melihat pada residual dan v-tot ini, plot menunjukkan titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu, tidak membentuk pola kipas, tidak menyempit, dan tidak melebar. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi, yaitu varian residual relatif konstan di seluruh rentang nilai V. Terus, pada scale location ini, pola titik pada grafik scale location juga tampak menyebar secara acak dan sejajar, tanpa pola pengembang ataupun mengecil. Ini kembali mengindikasikan bahwa residual memiliki varian stabil sehingga mendukung asumsi homoskedasitas. Pada kiki plotnya ini, hampir seluruh titik mengikuti garis diagonal, menandakan bahwa residual mendekati distribusi normal. Sedikit penyimpangan di ujung-ujung merupakan hal wajar pada data besar dan tidak mengganggu asumsi secara keseluruhan. Terus, pada residual versus leverage ini, tidak terdapat titik yang tampak sangat menonjol atau memiliki leverage tinggi. Artinya, tidak ada pengamatan yang secara ekstrim mempengaruhi model. Model regresi terlihat lebih stabil dan tidak dipengaruhi oleh outlier besar. Eh, Kesimpulannya, berdasarkan keempat grafik diagnosis ini, terutama pada plot residual dan dan scale location, dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedasitasnya terpenuhi. Residual tersebar acak dan variasinya relatif konstan di seluruh nilai prediksi. Selain itu, model tidak menunjukkan pola residu yang mengindikasikan heteroskedasitas. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data point, jadi kita ketikkan sini.
Pada poin 1, plot data points pada grafik. Di sini saya menunjukkan dengan warna biru ini, titik-titiknya itu. Terus, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Ini sudah saya kasih garis dari kiri ke kanan dengan ke atas. Saya beri warna merah. Tambahkan persamaan untuk garis linear. Persamaannya itu yang ini. Nah, ini sudah RQ, Y, 20, 90, 15, dan 71. Beri judul dan labelnya sesuai dengan sumbu X dan Y. Di sini sudah ya, di sini sumbu X. Pada sumbu X itu dikasih pendapatan, pada sumbu Y kita kasih kebahagiaan. Eh, jadi sudah itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.